Quran. Oke, izin merekam ya. Ya, Oke. Kemudian Ustadz Irfan Prasetyo mungkin bisa monitor. ya, Oke, ini sudah ya, hadir Ustadz Arif Sapei dari Pangkal Balam. Bisa ya, sharing dulu Sat. Ustadz. Ya, Ya, lanjut ya. ya boleh boleh lanjut. Ya, pengalaman asahbillah cuma asahbillah pribadi aja. Justru saya mau menimba ilmu lagi di sini, biar bertambah ilmunya gitu kan. Karena saya lihat di sini suhunya banyak sekali nih. Jadi saya bisa menimba ilmu. Kalau pengalaman pribadi yang bisa saya berikan, mungkin sangat-sangat jauh daripada suhu atau ustadz yang ada di sini semua. Jadi mohon izin saya hanya menyimak uh, pembahasan yang ada di sini aja. Selebihnya saya akan menyimak dan mendengar dan semoga bisa saya ambil ilmu yang diberikan di acara Zoom ini. Demikian Ustaz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya juga sebenarnya lebih lagi ya, lebih kurang karena saya sendiri juga sebagai seorang yang al-fakir ya dalam hal ini terutama baru bergabung dengan Juleha. Tetapi di sini ada sedikit materi PPT yang pernah disampaikan oleh Guru Majid ya kepada kami di DPW Juleha Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu ya. Nah, ini mohon izin share ya. Nah, di sini salah satu hal yang penting yang perlu dikuasai oleh seorang juleha itu adalah tentang peralatan penyembelihan. Salah satunya adalah bilah. Nah, di sini masih berbentuk dasar ya. Ini adalah materi yang disampaikan oleh guru kita Majid Golok dari Jakarta yang disampaikan kepada kami dan mohon izin juga guru kami sampaikan kepada teman-teman semua ya. Kalau nanti ada pengalaman yang lebih, mohon di-sharing kepada kami. Nah, ini adalah biodata beliau. Jadi beliau ini sudah lama ya, jadi praktisi sembelihan itu dari tahun 2002, berarti masih muda sekali dulu ya, sampai sekarang. Kemudian beliau juga maker pisau, jadi pisau-pisau yang beliau bikin, nah yang beliau bikin ini bisa kita beli ya, tanpa merek, bisa kita kasih merek kita tersendiri. Nah, jadi banyak. Kemudian juga beliau sebagai instruktur BNSP level 3 dan juga memiliki kompetensi sertifikasi juru sembelih halal. Nah, kemudian di sini beliau dari Jakarta Utara ya. Nah, salah satu dasar kenapa bilah itu harus tajam adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mungkin Ustadz semua sudah hafal. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in fa iza fataltum fa asinu kitlah wa iza zabatum fa asinu zabahah wal yuhiddu ahadukum safratahu wal yurihu zabihatah. Allah menyuruh kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Bahkan jika hendak mengeksekusi mati dalam hal penyembelihan maka dilakukan dengan cara yang baik ya. Hendaklah kamu mengasah pisaunya tajam-tajam dan menenangkan hewan sembelihannya. Ini hadis yang sahih dari riwayat Ahmad, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi di dalam hadis ini sudah ada perintah ya kepada kita untuk menajamkan pisaunya dan berbuat ihsan kepada hewan sembelihan. Salah satu cara berbuat ihsan kepada sembelihan itu adalah dengan cara menajamkan pisaunya dan pisaunya tidak diasah di depan pisaunya ya. Kemudian juga ketika kita hendak menyembelih ya kalau bisa jangan di hadapan hewan yang lainnya. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa fakta, beberapa kejadian di masyarakat kita bagaimana penyembelihan terutama di hari raya Idul Adha ya. Dan ini kadang bisa aja terjadi di daerah kita. Nah, kita lihat ini kenapa demikian.
karena goloknya itu tidak tajam ya. Dan itu jelas itu menyakiti hewannya. Cara memegangnya pun jika kita lihat di sini ya, dicokok ke hidungnya dan juga kakinya nggak diikat lengkap ya. Jadi itu sangat menyakiti. Nah, itu sudah berapa kali ya. Kemudian juga kita lihat di sini ada juga penyembelihan sapi limosin ya. Sapi limosin ini juga sama pisaunya tampaknya kurang tajam ya. Nah, seperti itu ya. Jadi hal ini tentu saja menyakiti hewan itu. Ini adalah beberapa kejadian ya di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa pentingnya seorang juleha dan seorang juleha itu perlu menguasai kompetensi terkait peralatan penyembelihan ya, terutama bilah yang tajam. Kemudian sama seperti ini juga, Masya Allah ya, berapa kali dia menggayat itu nggak masuk-masuk ya. Tah tenaganya juga yang kurang ya, karena sudah sepuh ya, ganti pemain juga. Ini yang membuat kita terenyuh dan juga mengelus dada kadang melihat kejadian seperti ini. Nah, selain pisaunya kurang tajam juga mungkin urat lehernya kurang regang ya. Contoh saya nggak tega juga melihatnya. Nah, sama juga seperti ini ya. Oh, ini yang agak tajam ya. Oke, setelah menyembelih itu langsung dicek lagi uratnya putus atau tidak ya. Ini sudah lebih baik. Oke, sama lagi kita lihat video lagi. Ini gaya tarik kayaknya ya. Pisaunya tajam atau tidak? Alhamdulillah tajam ya. Satu kali tarik ya. Mungkin ada yang kenal nih teman-teman nih. Nah, baik teman-teman. Jadi kompetensi Juleha berdasarkan SKKNI dari negara itu dulunya adalah 13 kompetensi. Di poin 8 yang angka panah ini adalah menyiapkan peralatan penyembelihan yang berkenaan dengan topik kita pada kali ini. Kemudian dengan sharingnya waktu ada beberapa evaluasi, ada lagi yang terbaru SKKNI 147 tahun 2022 ya. Di poin 5 ini peralatan penyembelihan. Nah, untuk pengenalan pisau itu ada beberapa bagian ya. Mungkin bisa kita lihat di sini yang namanya pangkal pisau, sudut asa, bevel, dan mata pisau ya. Oke, bagaimana cara mengasah pisau? Nah, di sini secara teori mengasah pisau adalah membentuk kemiringan sisi bilah yang tumpul menjadi tajam runcing untuk mendapatkan derajat yang sesuai dengan peruntukan. Dan perbedaan kemiringan sisi bilah untuk pisau sembelih berbeda dengan pisau multifungsi. Ya, untuk pisau sembelihan itu kemiringannya dari 5 hingga 20 derajat ya. Kalau lebih dari 20 derajat itu sudah termasuk golok tebas. Nah, kita lihat di sini ya, kemiringan pisau biasanya kurang lebih 10 derajat atau 5 derajat. Kemiringan golok fungsi di posisi 30 derajat. Dan untuk cacah tulang itu adalah 45 derajat karena khususkan untuk tahan benturan. Jadi semakin tajam pisau itu, maka semakin kecil derajatnya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat untuk lebih jelasnya di dalam ilustrasi ini derajat kemiringannya di sini ya. Dari sudut mata asah ke batu di sini hitungannya derajatnya antara 5 hingga 10 derajat, maksimal 20 derajat ya. Dan cara mengasah bilah, mohon izin dengan menggunakan 3 jari seperti ini ya. Jadi titik tekannya eh, dilebarkan mata di bagian bilah itu ya agar tidak melengkung ya. Jadi biar dia tetap rata atau konsisten. Dan untuk mata pisau kita ketahui ini ada 3 jenis ya. Ada yang berbentuk
cembung seperti ini cembung ya. Ada yang mata bilah semi flat dan juga ada mata bilah flat ya, lurus. Apa saja yang dibutuhkan untuk mengasah bilah? Ini medianya tentunya adalah batu asah ya. Batu asah itu ada grade-grade-nya, ada level tingkatannya. Yang kasar itu mulai 150, 240, 400. Nah, kemudian eh, untuk penghalusan itu antara 1000 ke atas ya, 1000, 2000, 3000. Kemudian sampai ke 12.000 ada juga ya. Seperti Babe Sidik ya yang di Jakarta itu sampai 12.000 di Sau Kristorennya. Oke, kita lanjutkan. Langkah mengasah bilah yang pertama adalah kita memperhatikan pada diri kita mengasah bilah di area jari-jari tangan. Nah, di sini disarankan kepada kita untuk mengasah bilah itu menggunakan sarung tangan kalau bisa ya. Nah, ini teorinya ya. Jadi harus ada eh, alur gerakan bilah yang mengasah itu dari awal pembentukan sampai ke finishing. Jadi harus konsisten. Jadi sebelum mengasah itu diperlukan juga kita menyiapkan air ya. Jadi batu asahnya harus dalam keadaan lembab atau direndam dulu dengan air, bisa juga dengan sabun ya ataupun yang lainnya. Nah, seperti ini ya, direndam kurang lebih sampai meresap ya basahnya. Ya, nah ini gridnya. Kita lihat ini tutorial cara mengasah bilahnya ya. Tiga jari tangan kita di atas bilahnya untuk menekan ya dan menahan agar betul-betul bisa menggerus di batu itu ya. Jadi bolak-balik kiri dan kanan ya. Tuh ya. Kalau sudah ketemu burnya, jadi eh, bur itu adalah debu ataupun eh, apa namanya tanda bahwa sudut bevelnya sudah mulai ini ya, sudah mulai terlihat ujungnya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini kita asah seperti tadi sampai mengeluarkan bur atau mata bilah yang menandakan suatu sudutnya sudah bertemu. Jadi sudut kiri dan kanan itu bertemu ya. Kalau sudah seperti itu, maka langkah finishingnya seperti ini ya, bolak-balik dengan batu yang lebih halus. Bisa grade 1000, 2000 atau 3000 ya. Nah, jadi inilah yang perlu kita latih ya, titik tekanan untuk menggerus itu memerlukan tenaga, tetapi untuk finishing itu ngambang ya, jadi tanpa tenaga. Dan itu bertahap ya untuk apa namanya, untuk awal untuk menggerus itu dengan tekanan, kemudian ketika sudah berapa kali menekan itu, kemudian dengan tenaga sedang,
Berapa kali juga hitungannya, kemudian yang terakhir dengan cara ngambang. Nah, ini teman-teman untuk teknik mengasah kita itu masing-masing daerah, wilayah itu memang sangat beragam ya. Jadi tidak ada teknik yang baku. Nah, di sini bisa jadi di daerah Jawa, di daerah Sulawesi, daerah Depok ataupun daerah lain di Kalimantan atau di mana aja di wilayah kita itu tentunya memiliki teknik atau peralatan yang beragam ya, tetapi tujuannya sama untuk menajamkan pisau ya. Nah, untuk mendapatkan ketajaman maksimal di sini kita harus menggunakan yang namanya stropping. Stropping ini dari kulit sapi ataupun kambing atau bisa juga menggunakan kardus ya, kardus atau kain levis juga bisa. Nah, untuk mengetes ketajamannya kita bisa pastikan kita validasi menggunakan kertas HPS ya. Kertas HPS seperti ini ya. Kalau bisa terpotong berarti sudah tajam ya. Tetapi alangkah baiknya tidak cukup dengan kertas kalau bisa sampai plastik, terutama plastik es batu cap tomat ya atau cap bawang. Ini katanya kalau nggak bisa ngasah, ajian terakhir menggunakan kertas yang biru atau merah ini ya. Oke, selanjutnya untuk perawatan bilah pada umumnya itu bilah itu semakin berbahan apa ya besi apa itu kan cepat karat ya. Jadi betul-betul ketika selesai menggunakan itu harus kita cuci dengan sabun dan dilap sampai kering. Kemudian diangin-anginkan baru dikasih minyak ya, kasih minyak sayur atau menggunakan minyak singer ataupun yang lain ya. Nah, ini dia tadi menggunakan minyak sayur atau wak, wak untuk pisau. Kemudian mata bilahnya dibungkus dengan wrapping dan juga baru dimasukkan ke sarung, baru sarungnya dibungkus lagi. Itu bisa sampai beberapa bulan ya kita apa kita simpan, baru dicek lagi berapa bulan selanjutnya. Dan untuk teknik menggunakan batu asahan berbentuk stick seperti ini eh, bisa juga kita gunakan ya. Ini memang sangat praktis untuk teman-teman di RPH. Jadi memegang sticknya dengan pisaunya itu 45 derajat ya miringnya. Jadi yang bergerak itu adalah tangan kanan. Ya. Dan ini jempol jangan sampai naik dari batas stick ini ya. Jadi jempol harusnya di bawah. Nanti bisa accident, bisa luka jempolnya kalau bablas. Nah, kita dengarkan dulu video dari Bang Majid ini ya. Suaranya sudah kedengaran nggak ini video? Guru, Ustaz? Nggak terdengar, Ustaz. Hmm. Recording in progress. Apa? Kanan tenaga sedang. Kelima, tekanan tenaga pengambang. Kita tes lagi di kertas.
baca. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, demikian mungkin paparan singkat ya. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui teman-teman, tapi berbagi informasi dari Bang Majid ya terkait asabilah tingkat dasar ini. Nah, mungkin kita bisa sambil sharing ke pendapat pengalaman teman-teman yang mungkin sudah memiliki jam jam terbang yang cukup tinggi ya. Bisa sharing, berbagi karena dari kita, oleh kita dan untuk kita juga ini ya. Memfasilitasi kemarin keinginan dari teman-teman di grup supaya dibuatkan apa semacam pertemuan ngopi kita untuk belajar bersama terkait bilah sebilah. Silahkan ini yang open camp dari Ustadz Nurul MB, nggak bisa. Ya, Ya, silakan Ustadz. siapa ini Ustadz Nurul? Mungkin ada tanggapan, ada pengalaman ya, atau yang lainnya. Silahkan Ustadz Japar. Saya Silahkan izin guru-guru, saja. silahkan berbagi, ayo. Ya, Ustadz Japar, silakan. Ya, izin menyimak saja Ustadz. Kebetulan memang di Juleha juga baru sembelih itu Oke, baru mulai tahun kemarin ya. Mohon maaf baru bisa Ustadz yang lain. izin menyimak. Ada yang ingin ditanyakan mungkin ya kita bisa jawab sama-sama. Jadi seorang juleha itu perlu untuk belajar mengenai bahan bahan bilahnya apa, ketajaman kawetan tajam bilahnya sejauh mana, dan juga jenis atau peruntukan pisaunya itu untuk apa. Karena masing-masing pisau itu berbeda bentuk juga berbeda fungsinya ya. Untuk pisau untuk sembelih sapi tentunya berbeda untuk pisau sembelih eh, apa namanya untuk unggas. Kalau unggas kan lebih pendek, jadi 4 kali lebar leher unggasnya. Kalau untuk sapi 1,5 kali dari lebar hewan sapinya. Kemudian masing-masing pisau itu juga ada yang berbentuk macam-macam, ada yang lurus, ada yang bengkok juga ya. Dan juga sesuai fungsinya. Ada yang untuk saset kulit, ada untuk cacah tulang dan lain-lain ya. Dan satu hal yang mungkin yang saya pahami bahwa untuk mendapatkan sembelihan yang baik itu maka pisaunya juga harus berkualitas ya. Bahannya harus berkualitas. Kenapa? Karena dengan bahan yang berkualitas itu insya Allah usia ketajaman pisau itu juga akan lebih lama gitu ya. Kalau pisau seperti Yongjuan ya, mohon maaf ya saya sebutkan itu murah ya, tapi dari beberapa informasi yang kita dengar itu capek ngasahnya ya, suka harus sering-sering diasah gitu. Dan ini kalau sering-sering asah juga kan kadang merepotkan kalau dipakai harian ya, tapi kalau mungkin dipakai jangka waktu nggak terlalu sering, mungkin cocok gitu ya. Tapi sekali lagi itu terpulang kepada budget kita masing-masing. Yang penting untuk untuk alat sembelihan itu adalah alat yang bisa mengalirkan darah di leher hewan yang disembelih, kecuali tulang, bahan dari tulang, kuku ataupun gigi ya, ataupun yang lainnya yang dilarang di dalam hadis Nabi. Gitu ya. Dan juga untuk bilah itu sendiri, pisau itu tergantung
ya itu sangat mempengaruhi dan tergantung juga. Kalau kita menggunakan teknik misalkan tarik, gaya tarik, itu berarti memerlukan pisau yang cukup pendek aja, tidak perlu terlalu panjang. Kalau gayanya dorong, maka perlu pisau yang panjang ya. Dan untuk pisau yang standar MUI itu adalah 3 paku ya atau 30 senti. Ada di dalam kitab apa ya yang disampaikan kemarin oleh salah satu ustadz bahwa ke ukuran pisau itu 3 paku ya. 3 paku atau 30 senti ya. Kalau dianukan gitu ya, dikonversi. Ah, ini ada Bang Bajitnya nih. Halo, Guru. Mohon maaf, Guru. Bang Majid, silakan Bang Majid. Ini mohon pencerahannya pada kami semua. Halo, Bang Majid Bendo. Halo, Bang Majid. Silakan Bang Majid. Nah, Nggak apa-apa Ustadz, lanjut aja. ah, Saya baru nyampe. oh siap. Enggak apa-apa, Iya, Guru. baru. Bisa sekalian kasih kami ini trik-triknya mungkin gimana supaya bisa selis tisu atau gimana gitu ya. Langsung aja Guru. Nah, mohon izin. Kasihlah kami ke petunjuk karena masih harus sering-sering belajar kami. Silakan Guru. Saya kalau seles tisu itu jarang sampai seles tisu. Saya cukup kertas HPS saja, Ustadz Nana. Kertas HPS cukup ya Ya. untuk ketajamannya. Kenapa? Untuk ketajaman cukup di kertas HPS ya. Ya, saya biasa di kertas HPS. Adapun kalau mau yang bisa selis tisu atau selis plastik yang lembut itu, plastik cap tomat, ya tinggal ketika ngasahnya itu dipelan-pelanin aja. Jadi Ya, ngambang. Cuma kalau saya lebih cenderung ngasah pisau itu cukup di kertas HPS saja. ya karena lebih cepat, lebih awet ya. Ya, kalau mungkin buat teman-teman yang mau mencoba selis tisu, selis plastik ataupun kertas HPS, ketika menyembelih sapi ataupun kambing, dan sapi pun juga jenisnya kan beda-beda. Model kayak Bali kan rada keras gitu. Kalau model kayak sapi PO kan rada alot. Jadi dicoba aja enaknya yang mana. Kalau saya lebih senangnya cukup di kertas HVS saja, Ustaz. Ya, Ya, karena standarisasinya itu ya, selis kertas HVS ya. iya Guru. Iya. Nggak apa-apa kalau mau mencoba mah selis tisu, selis plastik. Siap Guru. Nah, ini terkait cara ngasahnya Guru. Yang sebenar-benarnya tuh yang bagaimana supaya betul-betul efektif, efisien ya mengasah pisau kita yang dari tumpul itu. Berapa kali gocekan sebenarnya minimal atau maksimal. Kadang kan Nah, kita menggunakan itu malah nggak tajam-tajam, malah tumpul kan. ya betul. Satu yang harus kita pahami itu material bilahnya kita dulu. Contoh, umpamanya kalau material bilah itu seperti dari per ataupun gergaji besi, kelaher ataupun dari bearing, itu insya Allah biasa di batu panda pun masih bisa dapat. Cuman kalau sudah kena harden pabrik, kayak K110, Asap 88, Slipner, itu kan memang nggak bisa pakai batu biasa. Batu biasa itu malahan hancur. Jadi biasanya itu kalau maker-maker itu menggunakan amplas. Gitu. Adapun untuk manual ngasahnya itu pakai pengalaman saya ya. Mungkin pengalaman-pengalaman lain berbeda-beda. Ya cukup di batu korondum. Nah, di batu korondum itu untuk dasarnya dulu bisa di grade 240 bisa, 180 bisa. Karena kenapa? Karena pisau-pisau sembelih itu rata-rata bevelnya itu sudah terbentuk.
Beda kalau yang baru dibikin gitu. Nah, itu belum dibentuk. Jadi untuk kemiringannya itu ya, kalau saya biasanya itu ngambil itu umpamanya sisi kanan 30, sebelahnya 30 sambil dihitung. Nah, nah sampai mengeluarkan brur gitu. Ya saya sih makanya materi saya kan dasar asabila, Iya, ya, Guru. yang dasar-dasar aja. Jadi berapa berapa jam itu untuk mengasah itu dari apa ya? Dari tumpul ya kayak seperti sudah ditumpulkan sampai tajam lagi itu kira-kira berapa lama itu waktunya? Ada setengah jam, 1 jam atau 2 jam ya? Ya tidak bisa dipastikan, Ustadz Nanang. Kadangkala kemungkinan ya itu tergantung dari bahan lagi. Malahan kalau pisau pabrikan itu lebih gampang. Karena Kalau kemiringannya juga, pisau pabrikan itu kan bahannya baja yang keras sekali kan? pisau pabrikan tuh kalau kata saya itu model kayak pisau pabrikan itu model kayak Victorinox, model kayak Tramontina, Waldemer. Itu kan kemiringannya rata. Tapi kalau bangsa pandai tradisional, kan rata-rata ada semi flat. Miringnya itu tidak terlalu miring. Nah, jadi memang cara ngasah itu tidak bisa dipastikan 1 jam, setengah jam, 1 jam setengah. Kalau lagi mood ngasah ya bisa dapat, nggak sampai setengah jam juga bisa dapat. Yang penting matanya itu sudah terbentuk, kemiringannya itu. Kalau untuk keawetan tajam itu berapa kali satset itu Guru? Biasanya dari pengalaman. Gimana? Untuk masa Gimana keawetan gimana kurang jelas? tajamnya itu sampai berapa kali pakai baru dia tumpul lagi dari bahan yang baja per ataupun bahan limbah tadi. Nah, kalau itu macam-macam, Ustadz. Saya tidak bisa memprediksi kayak gitu. Kalau saya di lapangan, ketika saya menyembelih, ketika saya tes di kertas atau saya pegang di kuku gitu, kalau dirasakan licin ya saya sharpening. Jadi sebaik mungkin saya menjaga ketajaman itu saya pakai alat bantu juga. Kalau nggak bawa sharpening ya honing. Jadi intinya kalau selagi tidak kena tulang leher, arti katanya kalau cuma hanya tergores doang, insya Allah awet. Kadangkala itu kan sudah mentok tulang leher digodot-godot, nah itu yang bikin Ya, belum yakin, ketajam, belum iya yakin putus ketajaman, kan? iya ketajaman itu menurun. Jadi saya tidak bisa berbicara bisa dapat berapa kali ya kita kita yang megang pisau pun kan bermacam-macam gitu loh Ustaz. Masalahnya kita kan nggak tiap hari Guru menyembelih ya. Olehnya Iya, kadang kan setahun sekali atau iya, jarak yang cukup lama jauh. iya. Itu kalau untuk menjaganya itu yang penting kalau untuk main ke sharpening ataupun ke honing yang penting kemiringannya aja dulu dibentuk. Berapa derajat sebenarnya? Yang Kalau di untuk recommended itu antara 5 sampai 20 ya. iya 5 mili. Iya. 5 derajat. Itu itu saya ya 5 derajat. Itu itu pendapat saya ya, tapi mungkin pendapat maker-maker lain pun berbeda. Jadi nggak jadi patokan juga. Cuman seenggak-enggaknya yang biasa pengalaman saya sih segitu dapatnya. Oh iya, iya. Ya, jadi adapun materi saya itu Ustaz nggak baku. Adapun ada permateri dari lain itu juga nggak masalah. Yang penting asal bisa ketemu tajamnya bisa selis plastik ataupun selis kertas itu udah cukup. Udah berarti mata bilainya sudah dapat. Sudah pasti tajam ya Guru ya. Ya, insya Allah tajam. Coba aja ntar Ustadz Nanang kan banyak job nih motong yang selis plastik, selis tisu, selis kertas APS. Ya. Ustadz, aku nih ada telepon masuk, lanjut lagi.
Ya, gimana guru? Ya, Ya, lanjut lagi. Siapa lagi nih teman-teman di sini yang mau berbagi pengalaman ya? Atau ada yang ingin ditanyakan terkait bilah? Assalamualaikum Silahkan guru. tuan-tuan, ustadz-ustadz, guru-guru berbagi ya pengalaman kita dari kita, oleh kita dan untuk kita ya. Gratis. Silakan Mas Yuda, Mas Huda. Ya guru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan guru. Ya mohon izin guru, saya baru gabung Julaiha itu tahun kemarin ya 2024. Baru ikut pelatihan dan gabungnya. Nah kemarin Dari tuh daerah mana Mas izin Yuda? minta pengalaman Dari daerah dari mana Mas Yuda? dari Tangerang, dari Tangerang. Oh, Tangerang. Iya, iya, iya. Nah, izin guru kemarin tuh mau minta ilmunya sekalian sharing pengalaman. Kemarin tuh pengalaman motong 2024 sebenarnya dibilang agak pahit lah Ah, karena kedua kalinya ngadepin hewan itu hewan stres. Bahasa kitanya mah sapi nggak mau dipegang orang gitu. Jadi mau kita ikat kakinya muter kanan, kita ke kanan, dia muter ke kiri gitu. Nah, itu cara mengatasi sapi stres kayak gitu gimana ya guru ya? Cara ngatasi sapi stres dan biar bisa ngerobohinnya itu gimana? Sebab kemarin ayo itu mati. buat ngerobohinnya itu lumayan lama, 1 jam gitu. Kemarin tuh Idul Adha motong 2 sapi yang alhamdulillahnya sapi keduanya itu tenang. Jadi sapi keduanya ini nggak terlalu banyak gerak lah. Jadi 15 menit selesai, udah selesai motong, udah roboh, udah mati lah bahasanya. Nah, sapi pertama oke. ini nih guru yang jadi masalah nih sebenarnya. Ya dia stres, sebetulnya itu sapi emang dari begitu datang ke lokasi emang udah stres. Kita kasih makan nggak mau, minum juga nggak mau. Kita diemin lah. Mungkin nanti sambil jalan waktu kan bisa tenang gitu niatnya. Tapi ternyata begitu pagi selesai sholat itu sapi makin gelisah. Yang berakhir buat ngerobohinnya susah, walaupun ya ujung-ujungnya dipaksa sih ya. Mau nggak mau itu sapi harus roboh, ya itu tadi 1 jam buat ngerobohin doang. Gitu guru. Mohon izin buat ilmunya guru, biar gimana nih tips and triknya ngadepin sapi yang stres kayak begitu tuh. Itu Baik. aja guru, banyak. Makasih Mas Mas Huda. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menanggapi. Sini ada 13 orang ya. Sebelum yang lain menanggapi, saya ingin menanggapi dulu bahwa untuk menghadapi sapi yang stres itu sebaiknya memang jangan disembelih duluan ya. Jangan disembelih duluan, biarkan dia tenang dulu dengan cara apa? Salah satu caranya itu adalah disiram dengan air kepalanya atau badannya. Kemudian lehernya juga di apa ya, digosok-gosok seperti kita menggosok leher kucing gitu ya. Kita buat dia tenang dulu, tenang gitu ya. Kalau dia sudah tenang, baru kemudian eh, kakinya diikat dan dilakukan eksekusi perobohan dengan teknik yang sudah diajarkan oleh guru kita, maha guru kita ya, Ustadz Ali Subarkah ya. Jadi ikat kaki kiri depan dulu dengan tali, sambil satu orang memegang tali di keluh hidung itu diangkat ke atas ya. Jadi kelemahan sapi itu kan di hidung ya. Kalau tali keluh di hidung itu diangkat ke atas, dia akan nggak gerak.
Kemudian setelah kaki kiri diikat dan diikat di tiang di depan, kemudian baru kaki belakang sebelah kiri ya. Kaki belakang sebelah kiri, kemudian setelah itu diikat juga, baru diikat lagi di otot perutnya, baru ditarik ke sebelah kiri secara menyilang. Kalau itu sudah ditarik, berarti tinggal dikunci aja lagi ya, dikunci dan disesuaikan lagi untuk peregangan kepala dan lehernya, supaya lehernya bisa regang, baru dieksekusi. Mungkin itu dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain di sini ada Muhammad Zulkarnain ini dengan Ustadz Abdul Somad ya fotonya. Bisa sharing atau dari yang lainnya silakan. Bagaimana cara menangani sapi yang stres atau perobohan yang cepat ya? Silahkan nih Ustadz Muhammad Zulkarnain nih. Mungkin ada media tersendiri ya. Ada juga beberapa masjid yang punya alat bantu diikat kemudian dirubuhkan dengan manual ya, dengan besi ya. Atau cara yang lain. Silakan Guru Muhammad Zulkarnain sharing. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Zat, kebetulan suara saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi mendengar teman kita tadi, kita sharing ya. Saya nggak mengajari bebek berenang nih. Sharing aja punya pengalaman untuk Mas Huda. Itu Gema, guru, gema, suaranya bergema. eh, bentar, ini. Halo, kedengaran? Halo, kedengaran? Ya, kedengar Guru, memang agak kecil. Tapi bisa dinaikkan lagi volumenya atau lebih Bisa, dekat bisa, ya. bisa. Ya, kedengaran yang bergema ya. Kedengaran. Oke, ini pengalaman saya. Eh, saya membeli di pagi yang kedua itu di ini ya, di kantor BIN ya, Badan Intelijen Negara, dan itu sapinya Pak BG itu. Ya, kalau antum tahu sendiri itu beratnya di atas 1 ton ya. Itu kebetulan sapi Brahmana ya, yang ada punuknya, dan begitu saya nyampe eh, itu itu apa? Sudah stres, jadi matanya merah, tidak mau disentuh. Nah, ini berbagi aja sharing. Eh, Kebetulan memang setiap tahun itu kalau saya nyembeli saya selalu bawa garam. Kalau ada garam itu ada garam ini rosokan. Ya rosokan itu yang agak kasar itu. Ya itu selalu saya bawa. Tapi karena nyari garam yang kasar itu susah, garam dapur aja cukup. Nah, sebelum disembelih itu kepalanya diusahakan yang tali-taliannya itu agak dirapat ke tiang atau dinding. Jadi dia tidak ada pergerakan. Begitu disentuh dia lama memang seperti itu. Kalau saat udah stres dan bawahnya mau nanduk terus, nanduk terus, nanduk terus. Nah, saya ngambil garam di di cocokin ke mulutnya tuh. Ambil garam, saya dicocokin ke mulutnya. Jadi begitu dia jelas jadi asin. Sehingga mengurangi rasa stresnya. Nah, kalau dalam kedokteran itu garam itu kan mineral ya, kandungannya mineral ya. Nah, itu bisa membuat eh, binatang hewan itu agak ini ya, agak tidak terlalu tidak sensitif dia kalau didekatin. Dan alhamdulillah pernah saya tanyakan ke dokter hewan, memang garam itu memang kandungan yang mineral yang salah satu bisa mengurangi rasa stres. Kalau kita contoh aja kita capek ya, minum air mineral itu kan agak berasa sedikit ini ya, kalau ion tubuh masuk dalam tubuh kita. Nah, begitu juga sapi. Itu saya sudah praktekkan dan alhamdulillah berhasil. Nah, kemudian kalau ada eh, yang penutup mata, jadi namanya itu penutup mata sapi. Nah, kalau ada itu digunakan, ditutup mata sapinya sehingga dia tenang. Kalau saat kita menggiling itu jadi gampang. Makanya saya menggiling sembelih harus disiapkan penutup mata sapi. Nah, itu belilah 2 atau 3 gitu ya, karena waktu saya membeli di
kanker bin itu 2 ekor sapinya gede-gede. Nah, yang kayak Bupati itu, kayak Banten itu, itu nggak skis ya dibandingkan yang sapi putih. Karena sapi putih itu sapi yang kelihatan kaya, tapi ya itu tadi bisa nendang, bisa jadi ahli kungfu. Ya kalau yang di video-video kan banyak kan yang sapi nendang itu sapi putih. Nah, itu sapi-sapi yang hati-hati kalau mamanya kita harus bisa mengenal karakter sapi. Jadi sapi itu bisa dikenali dengan bentuk kepalanya, dari buntutnya, sapi itu stres atau takut, atau dia siap-siap enggak itu dari buntutnya sama kepalanya. Nanti kalau biasanya, saya sharing nanti kalau ada materinya, bagaimana penanganan sapi itu tenang, siap siaga, mau kayu, ketakutan atau stres, itu dilihat dari ekor dan kepalanya. Seperti itu. Nah, itu saya juga belajar dari ahli sapi. Ahli sapi seperti itu. Jadi ada materinya seperti itu. Itu satu. Nah, yang kedua tadi yang blind spot itu yang maksudnya penutup mata. Penutup mata itu penting disiapkan. Nah, setelah kadang lebih kurang 5 sampai 15 menit itu dia ada perubahan. Enggak sedikit reaktif, enggak sedikit aktif tuh sapi. Nah, lalu saya pasangkan penutup sapi ya, mata sapi. Nah, waktu dia itu udah tenang. Sehingga di bawah tempat pemotongan tinggal kita hamil, kita ikat sapinya alhamdulillah berhasil. Nah, dari situ ini sapi katanya. Padahal memang itu teknik yang kita pelajari dari ahli-ahli sapi. Jadi memang juru sembelih itu memang harus punya ilmunya di situ. Jadi belajar sama ahli sapi bagaimana sapi itu bisa aktif, aktif, ya kan mau nendang itu ada ciri-cirinya juga. Jadi kalau antum lihat di video-video yang sapi nendang itu dia ekornya biasanya bebas-bebas itu dia siap-siap nendang. Dan kita perhatikan yang orang teman-teman itu ya kejadian sempat mati ya, ataupun ya itu tadi ada backpack seperti itu. Itu aja tuh. Mas Uda, Mas Uda. Jadi pengalaman saya ya bukan hanya sapi yang PPO atau yang aktif, tapi limosin juga hati-hati. Limosin itu kelihatannya jinak, tapi kalau udah stres, itu ngeruk kemana-mana. Itu pengalaman saya tahun 2008 itu satu limosin yang lebih kurang berat 800 sudah direbahkan itu. Suaranya terputus lah. Untuk Iya, Suaranya hilang-hilang Ustadz. Suaranya. Iya, Apaan Ustadz? suaranya Suaranya tenggelam, putus-putus. tenggelam. Jaringannya di sini agak ini sekarang gimana? Jaringannya lagi ada jelek. Iya, suaranya kecil Ustadz. Mungkin off cam aja mungkin biar lebih bagus jaringannya. Gimana jaringannya? Ya itu, kedengaran? Masih. Masih? Masih. Lu saya buka jaringan tuh. Kedengaran nggak? Halo? Masih, Ustaz. Bisa off cam aja Ustadz biar tambah bagus suaranya. Intinya satu tadi masih anggaran. Kalau sapi stres, jangan sampai tali-taliannya itu bisa dia bergerak luas ya. Jadi jadi tali-taliannya ini dan yang di hidungnya itu usahakan ada di kepala, di ketiak. Jadi jaraknya itu agak dekat ya. Kalau bisa terjadi dia untuk pergerakan muter atau kemana, jadi usahakan jangan sampai dia bisa nanti ya itu tadi bereaksi seperti itu. Itu satu. Yang kedua, nanti contoh kembalinya usahakan sampai dia bisa menjilat ke dalam. Jadi kalau udah dijilat, insya Allah berasa asing nanti ada reaksinya seperti itu. Nah yang ketiga sediakan untuk mata sapi ya. Untuk masa sapi itu penting sekali karena sapi stres itu bisa jadi kenapa? Bisa jadi kalau pada saat yang beli lihat temannya disembelih. Nah karena kan Rasulullah melarang kan, jangan sampai kita yang beli di teman sapi itu temannya disembelih. Nah, itu diusahakan jangan karena membuat sapi stres seperti itu salah satunya. Yang kedua yang berikutnya, nah tadi karena untuk produksi sapi itu adalah manusia yang memiliki sistem pencernaan poligastrik. Poligastrik itu formulanya jamaah ya banyak ya, yaitu ada urin, yaitu ada
Jadi Makin nggak jelas Ustaz, suaranya Ustaz. Afwan Tad, Ustaz, suaranya eh, tambah nggak jelas. Bang Jul, Suaranya kurang jelas suaranya ya kayak Ustadz ya. mendem, eh, mendem. Suaranya Sayang banget mendem, ini Bang Suaranya Jul. tambah materinya bagus kecil. tapi materinya bagus tapi sayang nih suaranya Ya, berantakan suaranya HP saya ya gitu. jaringan mungkin. Mungkin bisa ditulis kali Ustaz. masih masih kurang, emang ada gangguan di sini. Mungkin bisa dimatikan kameranya Ustadz biar lebih jaringannya lebih lancar ya. Ya oke, gimana? Ah, oke. Coba off cam. Oke, nah dia Oke, coba Ustadz. namanya sapi 12 jam 12 jam itu umpamanya gini nih, sapi datangnya jam berapa nih? Jam satu hari sebelumnya, satu hari sebelumnya. Jadi jangan dikasih, jadi gini, lewat dari 12 jam ya, lewat dari 12 jam harus makan dan minum. Tapi kurang dari 12 jam itu cukup cukup dikasih minum aja. Kalau hanya dikasih makan pada saat pembelian, Aduh. Afwan Ustaz, tambah nggak jelas Ustaz. saya coba ini ya, pindah ke handphone apa ya? Iya, mungkin memang faktor anu juga mungkin ya. Karena kan kita ini rata-rata daerahnya hujan, berawan. Jadi mempengaruhi sinyal juga. Iya, Tad, sayang sekali ini materinya bagus, tapi suaranya turun naik gitu, Mungkin nanti mendem. bisa dicatat ya di grup ya, di grup BPU. Iya, mendingan dicatat Atensi. bisa di grup aja kali ya Ustaz. Nanti mohon di-share. Oke, kita lanjut ke teman-teman yang lain yang mungkin bisa sharing juga. Jangan malu ya untuk kita sharing pengalaman atau mungkin di tempat Ustadz ada menemukan best practice pengalaman yang bisa di-sharing ke kami ya. Monggo, ayo silakan. Waktu kita batasi sampai 20 menit lagi ya, biar tidak terlalu malam begadang. Silahkan Ustadz, guru-guru nih masih bertahan 13 orang. Ada Pak Yed, Ustadz Yede, Jafar, Irfan Parasetyo, Arif Sarip, Pangkal Balam, Ustadz Hasan, Sami Aji, Nurul MB, Amin, Yulianto, dan Didin. Ini yang belum bersuara, monggo. Jadi yang bisa saya tangkap tadi dari eh, Bapak Nurul tadi bahwa untuk menangani sapi yang stres itu banyak cara yang dilakukan. Yang pertama tadi disampaikan beliau adalah dengan menyiapkan air garamnya. Air garam yang kita olesi di tangan kita anukan ke mulutnya. Dan juga bisa menggunakan penutup mata sapinya. Jadi sapi itu juga bisa ditutup matanya ya. Kemudian apalagi ya itu yang saya tangkap tadi ya dari beliau. Mungkin dari teman-teman yang lain yang bisa sharing ya. Tapi yang kita fokuskan malam ini adalah sebenarnya tentang bilah ya. Kembali lagi ke tema kita itu adalah tentang besi, bilah ataupun pisau sembelihan. Jadi pisau sembelihan ini menurut Bang Majid tadi, nah ini ada nih Bang Ustadz Slamet baru dari motong ya nih Ustadz. Halo Ustadz, hilang lagi nih gambarnya. Ini suhunya kita nih. Setiap hari motong, lumayan ya dapat rezeki nih tiap malam motong tuh luar biasa. Jadi terasah. Silakan Ustadz. Nah, di tempat saya ini hujan deras nih. Silakan Ustadz berikan tips-tipsnya terkait pisau untuk kita sukses dalam penyembelihan ya. Eh,
Hujan juga di sini, Bang. Iya, di sini hujan nih, hujan baru lebat ini. Jadi kita nggak bisa lama-lama lagi. Ini sekitar 15 menit lagi ya. Mohon, mohon ininya Ustadz, mohon pencerahan terkait pisau ya, keawetan, ketajamannya bagaimana dan seterusnya yang harus kita kuasai oleh seorang juleha. Bismillah. Jadi ditodong ini. Berbagilah Ustadz lah. Ayo, monggo, monggo. Ya kalau kalau sependek pengalaman saya yang biasa dilakukan itu kalau pisau saya biasanya pakainya sih pisau-pisau pabrikan. Ya ada juga yang pakai pisau-pisau yang handmade, yang model bahannya dari perwilis atau dari boiler itu ya ada juga. Cuman hampir jarang dipakai. Jadi banyakkan pisau yang pabrikan aja. Jadi kalau masalah ketahanan ya eh, ini Bang, apa namanya? Untuk jadi kita harus kenal dulu sama ininya, sama bilahnya. Kalau saya sih gitu. Jadi harus kenal dulu bahannya apa gitu. Jadi eh, harus tahu ini nanti diasahnya enaknya di grade berapa seperti itu. Jadi itu yang bisa nanti eh, jadikan patokan kita nanti ke depannya. Kalau nanti satu saat kan pasti kalau dipakai terus nanti bisa tumpul pisau-pisau ini. Jadi kalau saya sendiri ada sendiri. Jadi kalau semuanya yang pisau-pisau Turki gitu sama pisau-pisau eh, yang lain itu nggak sama batunya buat ngasah gitu. Jadi ada seperti semuanya kalau yang dari Turki itu, nah itu kalau pakai saya biasanya kan pakainya pakai ini aja batu-batu alam aja, batu-batu Indonesia, nggak ada yang pakai batu-batu dari luar. Jadi kalau saya pakai yang Turki itu biasanya mentoknya pakai itu aja, pakai Bimasena aja. Kalau mau kalau finishingnya, tapi kalau yang lainnya mungkin yang batu-batu Bogor aja. Jadi kalau pernah nyoba dikasih halus. Jadi kalau saya orangnya nggak ini kan penasaran, jadi eh, mau nyoba dibagusin, dihalusin, ternyata hasilnya nggak bagus gitu. Jadi harus kenal, benar-benar harus kenal sama yang pegangan kita gitu bang, intinya. Jadi supaya eh, apa namanya kita bisa tahu nanti seberapa tahannya bila kita ini merek ini kita pakai untuk ini apa untuk pakai sembelih seperti itu. Izin sebentar bang. Oke, jadi menurut pengalaman beliau ya, lebih cocok, lebih senang menggunakan pisau-pisau pabrikan ya, terutama pisau Turki tadi ya. Nah, cuman kita belum mendapatkan info dari beliau dari berbagai pisau-pisau itu, kira-kira yang paling lama awet tajamnya itu pisau yang mana jenisnya, bahan atau jenisnya itu yang paling lama. Misalkan kalau pisau Victorinox sampai 10 ekor sapi lehernya itu tumpul gitu ya. Atau K110 sampai 5 sapi tahan tajamnya gitu ya. Selama tidak kena tulang ya. Gitu ya. Mungkin bisa berbagi pengalaman itu. Ya kalau Gimana kalau Ustaz Mehmet? Ya. kalau untuk pisau-pisau Turki itu saya lebih lebih cenderung ke Hairus sih bang. Kalau Hairus itu insya Allah eh, lebih awet tajamnya. Tapi ya kembali lagi dari asahannya memang harus benar-benar kita maksimalkan di awal. Setelah asah ulang itu, insya Allah dia lebih
awet tajamnya ketimbang yang merek-merek lain yang sama-sama keluaran Turki. Itu menurut saya. Tapi kalau menurut teman-teman yang lain atau Ya. bapak yang lain ya silakan aja kalau mungkin karena saya udah coba ada beberapa itu ya walaupun nggak semuanya nggak semua merek Turki saya coba tapi insya Allah sudah sekitar 90% udah saya coba yang merek-merek Turki dan yang paling awet itu yang paling enak juga Hairus kalau merek dari Turki seperti itu Bang. Yang Al-Kazam berarti nggak masuk ya? Ah, itu sudah pernah, cuman masih masih enak tuh, masih enak Khairus. Oh, ada bau pisaunya di situ, Bang. Nggak ada ini lagi nggak turun ke RPH. Oh, siap-siap. Nggih, nggih, nggih. Jadi untuk mengasahnya bagaimana pisau-pisau Turki itu pakai batu lokal ya? Kalau saya di batu lokal aja bang, ya paling mentok pakai Bimasena aja, paling mentok Bimasena. Kalau mau diturunin lagi masih masih bisa bagus lagi pakai yang batu hitam itu yang batu Bogor, insya Allah itu masih masuk. Itu Habis kalau batu Khairus, Bogor itu kan batu yang halus kan untuk finishing kan? ya untuk Bukan yang finishing. untuk menajamkan kan? Yang kalau finishing itu tapi Kalau memperhalus untuk ketajaman. yang tajamnya standar itu eh, di batu yang 2000 kisaran 2000-an itu udah cukup sebetulnya. Sudah cukup. Grid Apalagi 2000 kan kalau kita maksudnya. yang grid kisaran 2000 karena kalau batu-batu alam kan nggak ada grid grid pastinya. Nah, cuman ini aja perkiraan aja. Jadi ya kisaran 2000 itu udah cukup bagus. Tapi Oke, oke. sebenarnya ya kembali lagi kalau pengen hasilnya maksimal dari eh, operator juga teman kita yang ini asisten kita itu juga bisa harus menyesuaikan seperti itu buat mengikat kepalanya peregangannya jadi karena ya sudah pernah juga sudah bahkan sering ngalamin kalau peregangannya kurang maksimal pisau itu udah tajam tapi licin juga jalannya atau bisa jadi leher pas posisi leher itu agak nekuk ya nggak enak juga bang hasilnya seperti itu. Iya. Jadi setajam apapun pisau, kalau leher sapi tidak regang, jangan coba-coba sembelih ya. Pasti akan Ih, terjadi masalah. Nggak bisa insya Allah tersayat. Kalau menggunakan pisau dari lokal itu gimana Bang di RPH itu kalau pengalamannya? kalau lokal kalau kami di sini di Bontang ada teman dari Juleha Bang Mubin itu nah alhamdulillah itu produknya beliau juga sudah kemana-mana gitu itu alhamdulillah udah ini juga. Nah, teman-teman banyak pakai juga dari beliaunya. Ya. Kalau di RPH itu gimana? Pemakaian produk pisau lokal itu boleh nggak Kalau atau nggak direkomendit kah sana? kalau di RPH di Bontang masih sebatas ini sih Bang, sebatas anjuran untuk memakai produk-produk yang NSF gitu. Jadi kalau mau pakai yang handmade masih boleh gitu, tapi lebih baik pakai yang ini yang sudah ada NSF-nya gitu, yang pabrikan seperti itu Bang. Oh, iya. Itu yang pisau Turki tadi kan sudah NSF belum? Kayaknya belum kan itu handmade juga ya yang anu tadi ya. Ah, betul. Karena ganggang-gangnya dari kayu kan. Ada yang dari kayu, ada yang fibrok juga sudah sih Bang. Tapi eh, apa namanya nggak ada label NSF-nya dia. Kalau yang Turki Oke. Turki itu. Oke, mungkin ada tips lain Bang terkait pisau ini, perawatannya juga mungkin gimana Bang? Kalau perawatan sih sepengalaman saya setiap habis dipakai itu dicuci bersih, di
stropping itu insya Allah awet ya Bang. Dengan catatan nggak sering loh Bang ya. Karena kalau sering kena tulang itu kalau biasanya bisa sampai dapat 20 itu mungkin bisa 10 maksimal 10 aja sudah ke 11 itu sudah pasti sudah nggak nggak layak lah gitu. Nah, setelah dipakai kalau saya setiap habis pakai pasti saya cuci bersih baru di stropping seperti itu. Supaya kalau ada yang rolling halus itu bisa kembali lurus lagi seperti itu. Oh, terima kasih Bang Slamet. Semoga berkah ya ilmunya. Oke, Siap. teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan ya dengan sesama kita ini. Silahkan. Waktunya 6 menit lagi ya, 5 menit lagi ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan Guru Sammi Haji. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Maaf nih Ustadz mau tanya kalau batu asa itu yang lebih bagus, yang abrasif tuh lebih baik yang alam apa yang korondom Ustadz? Kalau yang abrasif lebih ini korondom Pak, lebih bagus korondom. Oh gitu ya. Ya. Kalau saya pakai yang korondom itu yang ada dua ini loh Pak, yang dua grade Dua lapis itu ya, yang ya, atas ya. bawah itu. Oh iya. Nah saya baru coba yang korondom, belum coba yang batu alam. Punya satu batu alam yang apa ya? Yang Bima Sakti itu kali ya? Apa tadi Ustadz? Bima Sena. Kalau Bima Sena sudah masuk ke finishing ya Pak? Iya buat finishing Ustadz. Ya. Saya kalau yang buat istilahnya yang dari grid bawahnya belum punya tuh, belum nyoba yang batu alam gitu, baru mau coba yang batu Bogor itu ya. Kalau buat yang dari apa grid paling bawahnya ya Ustadz ya. Iya betul Pak. Kalau yang paling bawah yang pakai yang ada dua ini Pak, dua grid itu bagus kok Pak. Sudah cukup bagus. Yang korondom itu ya. Nah, kemudian yang untuk ini Ustadz, cara ngasah yang tadi kan ada yang teknik mengambang itu mulai dari grid berapa ya Ustadz kalau pakai dari korondom itu? Kalau saya mulai dari 1000 sudah nggak ada tekanan Pak. Oh gitu ya Ustadz ya. Batas 1000 biasanya kalau pisau-pisau yang pisau-pisau apa namanya pisau pabrikan yang kecil-kecil yang 20 ke bawah, nah itu kan sudah nggak tumpulnya itu nggak terlalu tumpul Pak, jadi tekanannya itu sudah hampir nggak ada. Nah, kalaupun kita mau ngasah dari awal, biasanya di atas 1000 itu sudah hampir nggak ada tekanan sudah Pak. Oh gitu ya. Karena saya mulai dari grid 400 sampai ke saya punya sampai yang 8000 yang korondom itu ya tetap masih ditekan gitu. Baru yang Bima Sena itu baru saya ngambang gitu. Kalau jadi ditekan mulai terus ya. keluar terus burnya nanti kalau terus ditekan. Oh iya. Yang penting kan dimaksimalkan dulu setiap gridnya, seumpama yang dari 800 nih Pak, dari 800 sudah keluar burnya sebelah, nanti di sebelahnya sudah menipis, baru ganti kalau mau dinaikkan ke 1000 atau 1200, nah itu nanti tekanannya sudah mulai dikurangin Pak. Ikutin, yang ikutin berat pisaunya aja, insya Allah nanti hasilnya bisa maksimal. Karena kalau ada tekanan lagi, nanti burnya keluar lagi, ya nggak tajam-tajam nanti dia. Iya betul Ustaz itu. Makanya sampai tangan itu sampai tremor gitu. Tuh kenapa nggak tajam-tajam gitu. Karena mungkin terlalu tekan ya Ustaz ya. Kalau di atas 1000 berarti udah mulai ngambang ya Ustaz ya. Ya.
Suaranya Pak Hilman di unmute. Oke, gitu aja Ustadz. Terima kasih ilmunya, jazakallah khair. Dan itu Pak Admin juga terima kasih. Semoga semakin sukses. Terima kasih. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Ustadz Hilman pribadi. Monggo, silakan Pak. Ustadz, dulu mungkin bisa memberikan pengalaman ke kami terkait asabila atau bila. Ustadz Hilman pribadi, monggo. Saya belum pernah pengalaman asabila nih Pak. Makanya saya ikut cari ilmunya. Ya, ya. Dari mana Pak Hilman? Asalnya. Saya tinggal di Ciledug, Paninggilan. Oh, Jawa Barat ya. Yes, ya. Iya. Bukan Jawa Barat, Banten. Oh, Banten. Oke, mungkin ada yang ditanyakan nih. Di sini ada pakar suhu kita juga, Pak Slamet nih. Ustaz Slamet. Masih sama-sama belajar, Bang. Iya, kita sama-sama inilah berbagi lah ya. Bang Ketua ini. Silahkan, kalau tidak ada yang kita diskusikan lagi, mungkin kita cukupkan diskusi kita malam hari ini ya, ngopinya. Dan saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada ustadz-ustadz semua, guru-guru semua atas berkenan bisa berhadir dan memberikan pengalaman untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat dan berkah ya, menjadi amal jariahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup diskusi kita malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.